Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setiawan, NPM 213510241. Di sini saya akan membuat sebuah topologi dan juga konfigurasi trunking. Apa fungsi trunking? Trunking berfungsi untuk menghubungkan antara dua VLAN yang sudah terkonfigurasi oleh yang menghubungkan dua switch yang sudah terkonfigurasi oleh VLAN. Oke, langsung saja kita akan membuat topologinya seperti ini. Oke, di sini kita menggunakan dua PC dan juga dua switch. Oke, kita akan hubungkan PC dengan switch menggunakan kabel Strike di fase Ethernet 06. Oke, kemudian menggunakan kabel cross untuk menghubungkan antar switch 1 dan switch 2. Oke, kemudian untuk PCB kita akan menggunakan kabel strike di fase Ethernet 18, kemudian di PC. Oke, langsung kita akan mengkonfigurasi di switch 1. Oke, yang pertama kita akan membuat password enable dulu, masuk ke conf, lalu kita akan mengubah namanya menjadi S1. S1. Setelah ini kita akan no IP main menggunakan ini ya, karena keyboard saya rusak. Lookup. Oke. Nah, setelah ini kita akan membuat dua password. Yang pertama Clash dan juga yang kedua Cisco. Oke, setelah ini kita membuat lagi di line VTY 04. Passwordnya sama, Cisco. Password Cisco. Kita akan membuat password Cisco. Typo ya, sorry. Harusnya password ya. Password Cisco. Password Cisco. Oke, password Cisco. Oke, baru benar. Login, exit. Oke, setelah ini kita akan service password encryption. Setelah ini kita akan membuat banner MOTD user. Jadi teksnya di dalam banner ini bebas, tapi ini kita menggunakan defaultnya saja. Oke. Nah, ini udah selesai membuat password. Kita akan masuk ke dalam perintahnya ya. Di sini kita akan masukkan IP address di VLAN 1. Oke. Kita akan masuk ke dalam, kita akan membuat VLAN 1 dengan IP address 192.168.10.255.255.0 oke. Nah, setelah ini no shutdown, exit. Nah, setelah sudah, kita akan mematikan port yang tidak digunakan di switch 1. Sebentar. Nah, di switch ini ada port yang tidak digunakan. Yang digunakan di switch ini adalah 06 dan juga 01. Ya, FA06 dan juga FA01. Jadi selain itu, port yang tidak digunakan kita akan matikan. Caranya adalah kita masuk ke sini, lalu kita masuk ke dalam interface range ini supaya bisa langsung menggabungkan beberapa port, masuk ke dalam beberapa port ya, F0/2 hingga 5, karena port 1 tadi kita gunakan. Jadi kita mulai dari port 2 hingga 5, kemudian F0/7 hingga 24. Karena port 6 kita pakai, langsung saja kita masuk ke 7 hingga 26. Kemudian kita masuk ke G01 sampai 2. Oke. Setelah ini kita akan shutdown saja. Oke, setelah sudah kita copy
Nah, ini berfungsi untuk menyimpan seluruh konfigurasi yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Nah, oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat 5 VLAN ya. Di sini ada VLAN manajemen, sales, operation, parking lot, dan juga native. Oke, kita akan membuat VLAN 10 ya. Sorry, kita akan conv dulu. VLAN 10 dengan nama manajemen. Kemudian VLAN 20 non sales, dan VLAN 30 dengan nama operation. Setelah ini VLAN 99 dengan nama parking lot. Oke, gini saja. Nah, parking lot. Kemudian VLAN 1000 nama native. Namanya native, sorry typo. Oke. Nah, setelah ini kita exit. Nah, setelah ini kita akan memasukkan ini port mana saja yang masuk ke dalam VLAN 999 di switch 1. Caranya adalah kita masuk dulu ke config sudah. Kita akan masuk interface range dari F0 2 hingga 5, 2 hingga 5, kemudian F0 dari berapa nih? 7 hingga 14, 7 hingga 14, kemudian F0 dari 16 hingga 24, kemudian G0, G0 1 hingga 2. Oke, sama ya, 2 sampai 5, 7 14, 16 24. Oke. Nah, setelah masuk kita akan masuk ke switch port akses VLAN 9. Jadi kita akan memberikan akses dari port ini, dari port yang sudah kita buat tadi, ke dalam VLAN 999. Nah, setelah ini kita exit. Nah, oke. Selanjutnya kita akan memasukkan FA06 ke dalam VLAN 30, yaitu yang namanya operation. Kita masuk lagi ke int F0/6, lalu kita masuk switch port VLAN 30 F06. Oke, exit. Oke, selanjutnya ada VLAN 1000 di portnya F015. Kita masuk ke interface F0/15. Switch port akses VLAN 1000. Nah, ini udah jadi ya, kita jadi sudah memberikan portnya masing-masing ke dalam VLAN yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya kita akan mengubah dari tadi kan IP-nya di VLAN 1 nih. Mana tadi ya? IP di VLAN 1. Nah, ini IP-nya di VLAN 1. Kita akan mengubah IP-nya menjadi di VLAN 10. Oke, jadi kita akan masuk dalam exit dulu. Kita akan masuk ke dalam interface VLAN 10. Nah, di sini kita akan memasukkan sorry. Kita hapus dulu IP yang ada di VLAN 1. Masuk ke VLAN 1. Kemudian kita no IP address. Nah, ini sudah hilang IP yang ada di VLAN 1. Kemudian kita masuk ke dalam VLAN 10 ya. Interface VLAN 10. Lalu kita masukkan IP address
Oke, jadi masuk ke VLAN 10, kemudian kita masukkan IP address yang di VLAN 10 tadi, itu 192.168.1.10 spasi 255.255.255.0. Oke. Nah, jadi IP addressnya itu sudah pindah ke dalam VLAN 10. Setelah itu jangan lupa no shutdown ya, no shutdown. Kemudian exit. Nah, setelah ini kita akan coba show VLAN brief. Sorry, kita masuk sini show VLAN brief. Nah, ini jadi VLAN tadi sudah masuk ke dalam ini, operasinya di FA06 sama seperti di sini. Kemudian di sini FA015 di native. Oke, sudah pas. Dan parking lotnya di sini menggunakan port yang ini. Ya, port yang ini. Oke, sudah masuk semua. Oke, setelah ini kita masuk membuat mode trunking pada switch, yaitu kita masuk ke conf-t, kemudian kita masuk ke interface F01. Ini adalah portnya ya, port F01. Lalu setelah ini kita akan membuat switch port mode dynamic desirable. Nah, ini untuk membuat trunking ya. Tapi belum cukup dari sini ya, kita masuk lagi ke, setelah itu kita buat switch port mode trunk. Nah, ini sudah masuk dan sudah selesai ya, mode trunknya sudah aktif. Kita coba untuk lihat dulu, kita akan show interface trunk. Nah, ini sudah on ya, mode trunknya sudah on dan native-nya VLAN 1. Oke. Oke, baik. Selanjutnya untuk PC 2, di sini kita mengkonfigurasi dengan cara yang sama, cuman kita hanya membedakan port dari VLAN 99 dan juga membedakan dari IP address-nya. Tadi kan yang di switch 1 itu .10, yang di switch 2 kita menggunakan .20. Untuk konfigurasi membuat VLAN dan juga yang lainnya ini sama semua teman-teman ya. Jadi di switch 2 ini tadi sudah saya buat, karena kalau dibuat dari awal lagi itu memakan waktu yang cukup lama, jadi saya skip saja. Oke, seperti ini VLAN-nya tadi, kemudian ini range-nya untuk VLAN 99. Oke, ini untuk VLAN 30, ini untuk VLAN 1000. Kemudian di sini sudah masuk VLAN-nya, di sini VLAN 18, ini VLAN 15, ini VLAN 18, ini di VLAN 15. Oke. Kemudian untuk ini juga kita akan, sudah ada mode terang, sudah saya aktifkan mode terang. Oke. Kemudian kita akan cek ya. Oke, ini passwordnya tadi yang pertama adalah Cisco. Kemudian email class ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke show interface terang. Nah, ini juga udah mode on ya terangnya. Oke, jadi untuk PCB itu tinggal menyesuaikan saja range-nya dan juga IP address-nya. Oke, setelah ini kita akan masuk untuk mengkonfigurasi IP address dari PCA. Oke, yang pertama di sini IP address-nya adalah 192.168.5.10. Sampai semuanya 255 default. Untuk default gateway-nya menggunakan yang diperintah di sini menggunakan .1. Oke, kemudian lanjut ke PCB. Masuk desktop, configuration, .20. Di sini sama menggunakan .1. Oke, jadi ini udah selesai konfigurasinya. Kita akan coba untuk mengetes apakah terkirim. Oke, nah di sini successful ya, di sini sudah terbaca successful. Kita akan coba ping dari PCA ke
isi B, masuk ke dalam desktop, pilih command prompt, ping 92.168.1.5.20. Oke, jadi sudah reply on. Jadi sudah terbaca ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.